Negara Indonesia yang bekerja di Kamboja berteriak-teriak meminta kepada Pak Presiden pulangkan kami. Bersyukurnya kita di Malaysia ini ya nggak pernah kita lihat rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk dipulangkan. Kami meminta kepada Presiden negara Indonesia, berikan kami bantuan agar kami segera pulang secepatnya ke Indonesia. Satu hal yang aku syukuri ketika aku mulai kerja di Malaysia, ya, kemampuan bahasa Inggris dasar. Hai, welcome back again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ting Ting di sini. Nah, di video kali ini saya ada tengok baru-baru ini ada video daripada orang-orang Indonesia yang bekerja di Kamboja. Kamboja ya. Oke, nah mereka itu berteriak-teriak meminta pertolongan oleh Bapak Presiden, pemerintah Indonesia juga agar memulangkan mereka. Tapi memang tak pernah lagi ya kita jumpa orang Indonesia berteriak-teriak minta pulangkan kami di Malaysia ini. Dari Malaysia ke Indonesia. Malah orang-orang Indonesia tak mau balik-balik ya daripada Malaysia ini. Kira-kira sebab apa tuh? Oke, so jomlah teman-teman kita tonton videonya macam mana. Let's go. Ada tengok satu video di mana warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja berteriak-teriak meminta kepada Pak Presiden pulangkan kami ke Indonesia Pak. Ada tengok nggak? Nanti kita tengok ya. Katanya jadi korban penipuan lah di Kamboja ya. Bersyukurnya kita di Malaysia ini ya nggak pernah kita lihat rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia. Kita nggak pernah kehilangan ginjal di Malaysia ini. Nggak pernah kami ya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia aman, nyaman, tentram, damai. Amin ya. Nggak sama ya seperti yang bekerja di Kamboja. Jadi kepada ya orang-orang Indonesia segelintir yang mengatakan Malaysia nggak berperi kemanusiaan, jangan bekerja di Malaysia ya, pergilah ke Kamboja sana. Buka kendali aja. Pulangkan kami Pak. Ya. Pulangkan kami Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai warga negara Indonesia yang sedang berada di penampungan Kamboja, kami meminta kepada seluruh perwakilan dari kementerian, presiden, baik itu siapapun kalian, tolong bantu kami. Minta ini kepada Kokori ya. Kokori ini suka yang macam ini. Suruh telepon dia ataupun TikToknya sekarang tak tahu saya mana satu. Boleh DM dia kan. Dia suruh jangan kerja di Malaysia. Nah, orang itu udah kerja ke Kamboja. Kamboja rupanya tidak seindah yang di Malaysia. Suruh minta APRI ya. Kami di sini sebagai warga negara Indonesia. Ratusan orang warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja meminta kepada Pak Presiden untuk dipulangkan ke Indonesia ya. Dari Bengkulu, Jambi, Medan, Palembang, Bandung memohon ya minta dipulangkan ke Indonesia, katanya jadi korban penipuan di Kamboja. Alhamdulillah kami yang bekerja di Malaysia ini ya nggak pernah meminta kepada Pak Presiden untuk dipulangkan ke Indonesia. Siapa Ramonar Eno, siapa namanya itu?
kami di Malaysia ini nggak pernah kehilangan ginjal. Nggak sama seperti di Kamboja ya, taruhannya ginjal. Di Malaysia kami aman, nyaman, tentram, damai, nggak pernah ditipu. Nggak seperti ya rakyat Indonesia yang pergi ke Kamboja. Katanya korban penipuan. Kita pun nggak tahu. Oke, so ya ada juga katanya korban penipuan, ada juga ya karena keinginan mereka sendiri disebabkan keterpaksaan mau kerja itu karena di negara sendiri tak ada pekerjaan. Oke, nah itu ya keterpaksaan ya katanya di Indonesia itu tak ada kerja, jadi mereka mau merantau kemana lagi. Mungkin ada juga yang mau ke Malaysia tapi tak lepas kan. Ada juga mungkin yang sudah blacklist ke Malaysia, ya mereka balik ke kampung, tak tahan di sana, pergilah cari cara lain ke Kamboja. Mana tahu kan di sana ada yang lebih baik lagi. Logika lah kan, di Kamboja sana pun negaranya pun bukan begitu sejahtera kan. Nah, dan kabar-kabar di berita pun sudah banyak beredar. Di sana itu banyak case penipuan lah, yang disiksa lah, yang di sana itu dipekerjakan untuk kerja judi online dan sebagainya. Tapi karena mereka itu coba dulu lah, mana tahu tak, katanya gitu ya. Sudah sampai sana, wow, mengerikan. Nah, itulah tadi puluhan, hampir ratusan mungkin warga negara Indonesia yang di sana sekarang di pengungsian. Mereka mengharapkan pemerintah saja untuk memulangkan mereka. Uang mungkin tak ada sebab kan tidak digaji kalau bekerja. Itulah boleh juga minta kepada pembenci-pembenci YouTuber, netizen yang selalu melarang orang jangan kerja di Malaysia. Buat apa di Malaysia? Sudah ke Kamboja gini cerita, mau tolong ke tak? Kan tidak, gitu. Nah, tapi tak ada pula ya berita orang Indonesia macam lempar telur pergi ke kedutaan Kamboja di Indonesia. Kan kalau Malaysia bukan main ya. Padahal di sini pun ramai orang Indonesia yang kerja bagus-bagus di sini. Tapi ya sudahlah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ada satu video ini. Oke guys, hari ini aku mau berangkat ke Kamboja. Kebetulan ada tawaran kerja di situ. Ya belum tahu sih gimana. Kalian boleh sharing-sharing nggak buat yang udah pernah ke sana dan juga atau punya pengalaman kerja di sana atau masih di sana, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin buat ke Kamboja itu? Thank you ya guys. Oke guys, ini aku udah di Malaysia, tapi setelah aku baca komen-komen di video sebelumnya tadi kok agak ngeri-ngeri ya. Emang sebenarnya ada apa sih di Kamboja sampai orang banyak banget yang komen aneh-aneh gitu? Coba guys, coba dijelasin dulu guys, sebenarnya ada apa di situ. Jadi aku bisa merubah haluan nih, mumpung aku sekarang udah di Malaysia. Tuh. Ini aku udah di Malaysia. Jadi aku bisa menentukan pilihan ya, apakah lanjut ke Kamboja atau cari kerja di negara lain sebaiknya guys. Coba guys, sharing-sharing dulu. Nah, sebenarnya video macam ini banyak kan. Tulisannya bahayanya Malaysia, semakin lama kamu di sini maka akan semakin malas untuk balik kampung ya. Nah, bahkan ramai orang yang menyesal ketika sudah memilih mau balik end contract di Malaysia ini, balik ke kampung. Sudah 1-2 hari, mungkin seminggu oke lah kot kan. Tiba sana berbulan-bulan tak ada kerja. Mereka menyesal lah balik ke kampung. Mau balik ke Malaysia lagi, setahu saya belum ada pembukaan kerja ya, kecuali maid, pembantu rumah tangga. Itu ya, menyesal ya, itulah ya. Apakah bekerja di Malaysia itu menyenangkan? Jawabannya yes. Jika kamu memiliki permit resmi dan identitas yang sah. Betul. Apakah kamu selama bekerja di Malaysia pernah ditindas oleh majikan? Pernah diperlakukan tidak baik oleh bos? Jawabannya pasti pernah. Nah,
Kenapa kita wajib memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia? Dengan permit resmi, pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia, memastikan hak-hak pekerja seperti gaji yang layak, jam kerja, dan hari libur terpenuhi. Lalu perlindungan dari eksploitasi. Pekerja ilegal rentan menjadi korban penipuan, bayaran rendah, atau perlakuan tidak manusiawi. Permit resmi menjamin akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Nah, jika kamu ingin aman bekerja di Malaysia, jangan kamu masuk secara haram ke negara orang. Satu hal yang aku syukuri ketika aku mulai kerja di Malaysia, ya, kemampuan bahasa Inggris dasar. Aku nggak bilang kalau kemampuan bahasa Inggris aku itu udah cus pro banget di atas rata-rata, enggak. Tapi setidaknya apa yang orang tanya kita bisa jawab, dan apa yang orang suruh kita bisa ngerti. Karena apa? Di Malaysia ini, most of people here understand basic English. Jadi, kalau misalnya kita itu zero banget kemampuan bahasa Inggrisnya, bisa-bisa waktu di sini. Kalau gaji 1.700 kalau dirupiahkan memang sekitar 5 juta, tapi 1.700 buat kehidupan di Malaysia aja nggak cukup. Saya pernah pergi ke sana 5 bulan, saya langsung balik kampung cuma gaji. Pokoknya ini komentarnya itu tuh panjang banget ya. Nah gini ya, ini sampai itu di Malaysia 1.700 habis buat di sini tuh ngapain aja. Saya loh 1 bulan ya itu habis buat makan aja ya, bukan sama rokok. Itu saya habis 200, kadang nggak habis itu buat makan 1 bulan, buat beli bumbon. Ini sampean apain aja kok habisnya banyak banget itu. 1.700. Di sini kan niatnya kerja, niatnya cari uang, cari rezeki. Soal cukup nggak cukup tergantung kita yang ngaturnya gimana gitu. Betul, setuju. Bukan saya setuju. ngajarin ya, bukan saya ngajarin. Kita di sini kerja ya udah kerja, cari uang sehemat mungkin. Lah nek di sini niat apa, dari rumah niatnya kerja, dari sini itu apa? Ayam kampung. Terus sing kayak gitu, aduh, wis remuk remuk. Banyak yang nanya, kerjaan TKI di Malaysia itu ngapain sih? Jawabannya macem-macem. Ada yang kerja di restoran, jaga lansia, kerja pabrik, atau ada juga yang jadi cleaning service. Gaji tergantung kontrak, jenis kerjaan, juga majikan. Tapi satu hal yang pasti, yang legal hidupnya jauh lebih aman. Mau tanya lebih detail? Drop pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Kalian semangat bekerja. Oke teman-teman, nah itu ya, maaf ya suaranya mungkin agak berisik-berisik sebabkan ya tengah hujan pula ini. Oke, kalau gak kita gaji berapapun diberi, kalau rasa kita ini sangat boros ya, habis-habiskan uang, semuanya pun tak cukup ya. 5.000 gaji pun masih tak cukup juga. Nah 1.700 ya udah lumayan juga tuh kan. Ya kena hemat-hemat juga. Namanya mau kerja di sini, mau merantau, ya kena hemat-hemat. Abang itu tadi pun boleh dia katanya makan 200 ringgit per bulan ya. Nah mungkin dia itu tinggal di kampung. Lepas tuh bos juga biasanya ada ya beli-beli barang makanan ya. Itulah tergantung dengan kita sebenarnya cukup ke tak cukup gaji kita. Betul, ada juga yang gaji 10.000 pun kalau memang mereka gaya hidupnya ya suka makan ini, berfoya-foya, beli barang-barang, still juga tidak cukup. Betul saya cakap, sebab kan saya ada kawan gajinya 10.000 pun, tapi tak tahu tiap-tiap akhir bulan dia cakap uang dia sudah habis, sudah tak ada, tak tahu pergi mana katanya. Ya karena kehidupan itu tadi, dia suka beli-beli apa semuanya kan. Gitu. Oke, so pandai-pandailah namanya. Di sini tujuan mau kerja, ya kerja simpan uang kan. Karena kalian bukan selamanya di negara orang ini kan. Lainlah kalau orang Malaysia, suka hati dia orang kan. Mau kerja mau tak, tetap mereka tinggal di negara mereka ya. Oke, so itu ya teman-teman. Nah, tadi tuh juga ada katanya satu hal yang aku syukuri ketika di Malaysia.
kemampuan bahasa Inggris dia itu pun sudah lumayan katanya ya. Wow, terbaik. Nah, banyaklah ya kan yang kita ambil ilmu daripada Malaysia ini, daripada pengalaman bekerja kita, merantau kita. Nah, saya ada pernah juga tengok orang Indonesia kerja chef dekat restoran ya, kedai-kedai makan macam Melayu gitu ya. Mereka ambil ilmunya. Nah, jadi mereka kalau balik ke Indonesia gitu boleh mereka buka usaha, boleh makanan-makanan Malaysia dibawa dijual di sana, kan banyak itu kan. Banyak orang-orang Indonesia yang di sana itu udah balik ke sana, mereka pakai ilmu yang sudah didapat di Malaysia ini, di sana buka restoran. Ada kan? Pernah saya ada tengok katanya dia jual nasi goreng kampung, nasi goreng ikan masin. Itulah ya. So pandai-pandai kita untuk mencari ilmu di negara orang. Gitu. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalian ada pertanyaan lain, komentar lain, boleh berikan komentarnya di bawah. Oke, sekali lagi Happy Chinese New Year for me. Gong si Pacai. Terima kasih yang sudah mengucapkan juga. See you. Bye bye ya. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.